NATO mulai pecah, PM Polandia sebut Jerman halangi sanksi ke Rusia. Perang Rusia dan Ukraina membawa dampak besar bagi kondisi politik antar negara anggota NATO. Baru-baru ini muncul bibit-bibit perpecahan antara anggota NATO yang melibatkan 3 negara yaitu Jerman, Prancis, dan Polandia. Bibit-bibit perpecahan muncul setelah Polandia melayangkan kritik bernada tuduhan kepada Prancis dan Jerman tentang kebijakan mereka yang menghalangi sanksi berat ke Rusia. Dilansir dari Reuters, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengungkapkan bahwa Jerman adalah penghalang utama untuk memperlakukan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia. PM Polandia mengatakan hal itu dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 5 April. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, komentar pedas PM Polandia terhadap Jerman muncul setelah terpilihnya Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hungaria. Viktor Orban sendiri memenangkan pemilihan nasional Hungaria pada hari Minggu. Kita harus melihat bahwa terlepas dari bagaimana kita mendekati Hungaria, ini adalah kemenangan keempat Viktor Orban dan kita harus menghormati pemilihan yang demokratis. Jermanlah yang menjadi penghalang utama sanksi ke Rusia. Kritik Mateusz Morawiecki terhadap Jerman didukung oleh Wakil Perdana Menteri Polandia Jarosław Kaczynski. Dilansir dari The Local, Kaczynski secara tegas mengungkapkan bahwa Jerman dan Prancis memberi dukungan kepada Moskow. Jerman seperti Prancis memiliki bias yang kuat dalam mendukung Moskow. Lebih jauh lagi, Kaczynski menuduh Jerman pura-pura tak melihat kekejaman yang dilakukan Presiden Vladimir Putin. Selama bertahun-tahun, pemerintah Jerman tak ingin melihat apa yang dilakukan Rusia di bawah kepemimpinan Putin dan kami melihat hasilnya hari ini. Kritik keras Kaczynski terhadap Jerman disebabkan karena Jerman gagal mengirimkan bantuan senjata yang cukup ke Ukraina dan menolak embargo atas impor minyak dari Rusia. Penting untuk diketahui bahwa Rusia mendapat 4 hingga 5 kali lebih banyak pendapatan dari penjualan minyaknya daripada penjualan gas. Kami tak dapat terus mendukung kekuatan besar Rusia secara permanen dengan membayarnya miliaran euro. Belum ada komentar dari pemerintah Jerman sebutan kritik pedas Perdana Menteri dan juga Wakil Perdana Menteri Polandia. Bagaimanapun, saling menuduh dan menyalahkan tak akan membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia. Jerman, gelombang unjuk rasa mendukung Rusia merebak menentang NATO di negara Eropa. Pemerintah Jerman juga mulai hadapi gelombang unjuk rasa dukungan terhadap Rusia. Mengomentari unjuk rasa di Berlin terkait dukungan warga Jerman kepada Rusia, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Jerman, Maximilian Kaul, mengatakan ada kebebasan berkumpul di Jerman. Otoritas pertahanan bertanggung jawab atas tindakan apapun sehingga pelarangan, kata Hall. Dalam unjuk rasa yang menggunakan kendaraan bermotor di Berlin diperkirakan dihadiri lebih dari 900 orang dan mereka mengutuk tindakan diskriminasi terhadap penduduk Jerman yang berbahasa Rusia. Sementara itu pada tanggal 3 April, rapat umum untuk mendukung Rusia diadakan di kota Paphos di Siprus yang dihadiri lebih dari 2.000 orang. Di antara 2.000 orang, dalam aksi itu mereka warga negara Siprus, Yunani, Belarusia, Moldova, dan juga Rusia. Pengunjuk rasa juga ada menggunakan mobil ini dan tercatat diikuti sekitar 300 mobil. Di Madrid, Spanyol, unjuk rasa dihadiri oleh ratusan penduduk ibu kota Spanyol. Orang Spanyol tidak puas bahwa anggaran militer ditingkatkan dengan mengorbankan dana negara dan bukan untuk mendukung warganya yang diantaranya menghadapi krisis bahan bakar. Salah satu pengunjuk rasa mengatakan uang itu harusnya untuk belanja sosial, perawatan kesehatan, pendidikan. Tapi kabarnya uang tersebut digunakan untuk militer. Apalagi uang ini akan digunakan untuk melanjutkan perampokan dan penindasan terhadap orang lain masyarakat. Ia mendesak pemerintah Spanyol untuk tidak mendukung Ukraina dan Volodymyr Zelensky. Kita harus mengutuk intervensi imperialis NATO dan Uni Eropa. NATO yang terus-menerus berbicara tentang demokrasi hari ini mendukung pemerintah reaksioner negara itu, Zelensky katanya. Sebelumnya di Genoa, Italia, juga digelar unjuk rasa penyelundupan senjata menggunakan kedok bantuan kemanusiaan oleh pemerintahnya. Jerman tegas menolak boikot minyak dan gas Rusia, pukulan telak bagi AS Inggris. Pemerintah Jerman menegaskan pihaknya tidak akan memboikot minyak dan gas Rusia karena hal itu akan membuat jutaan rumah di seluruh negeri tanpa pemanas. Langkah Jerman menjadi pukulan bagi upaya Amerika Serikat dan Inggris yang menekan sanksi diperluas ke ekspor minyak dan gas Rusia akibat invasi Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga memberikan komentar menolak tegas gagasan dari AS dan Inggris itu. Eropa dengan sengaja membebaskan ekspor energi Rusia dari sanksi. Saat ini tak ada cara lain untuk mengamankan pasokan energi Eropa untuk pemanas, untuk mobilitas, untuk pasokan listrik, dan untuk industri. Dikutip dari The Telegraph pada Rabu, oleh karena itu sangat penting untuk layanan kepentingan umum dan kehidupan sehari-hari warga kami.
yang menegaskan Jerman akan terus membeli gas alam Rusia seperti minyak hingga batu bara meskipun ada invasi Rusia di Ukraina. Menurut Olaf Scholz, Jerman dan Eropa terlalu tergantung pada impor energi Rusia untuk listrik, pemanas, dan produksi industri lainnya. Pasokan energi Eropa untuk pemanas, untuk mobilitas, untuk pembangkit listrik, dan untuk industri tidak dapat diamankan. Sebaliknya saat ini, energi Rusia juga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari warga Jerman. Sanksi Barat juga telah memberikan pukulan serius terhadap ekonomi Rusia, salah satunya penurunan mata uang rubel yang mencapai 30%. Ekspor minyak dan gas saat ini juga menjadi andalan ekonomi Rusia dengan nilai 235,5 miliar dolar AS tahun 2021 lalu. Jerman juga akui Eropa tak bisa segera akhiri energi Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui Eropa tidak bisa segera mengakhiri ketergantungan pada energi Rusia. Seperti dilaporkan Reuters pada Rabu, tindakan yang tergesa-gesa akan menjerumuskan Eropa ke dalam resesi, mempertaruhkan ratusan ribu pekerjaan dan seluruh sektor industri. Dalam pidato anggaran di parlemen, Scholz memberikan nada yang lebih berhati-hati dalam mengurangi ketergantungan energi Jerman pada Rusia daripada beberapa menterinya yang telah membuka kemungkinan sanksi energi. Ya, kami akan mengakhiri ketergantungan ini sesegera mungkin. Tetapi melakukan ini dari satu hari ke hari berikutnya berarti menjerumuskan negara kami dan seluruh Eropa ke dalam resesi, kata Scholz. Ratusan ribu pekerja juga akan terancam, seluruh cabang industri akan berada di ambang. Sanksi seharusnya tidak menyakiti negara-negara Eropa lebih keras daripada pemimpin Rusia. Kanselir meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berbicara di Bundestag pekan lalu tentang dukungan Jerman untuk negaranya. Ia mengatakan sanksi merugikan Rusia. Kanselir juga menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina. Fokus Scholz adalah domestik ketika ia mengambil alih kekuasaan Desember lalu. Tetapi dia dengan cepat beralih ke kebijakan luar negeri yang lebih tegas ketika krisis Ukraina meletus. Scholz juga mengumumkan kenaikan dramatis dalam pengeluaran militer. Menurut Scholz, tidak ada bukti bahwa Putin tidak hanya ditarik pada perdamaian diktator. Ia menambahkan bahwa Berlin akan mendukung Ukraina dalam mencari solusi politik dalam pembicaraan langsung dengan Putin. Scholz juga memperingatkan pemimpin Rusia itu untuk tidak menggunakan senjata biologis atau kimia di Ukraina. Mengutip Scholz, Die Zeit menyebut pernyataan Rusia bahwa Ukraina sedang mengembangkan senjata semacam itu atau bahwa Amerika Serikat ingin menggunakannya tampak seperti ancaman implisit bahwa Putin sendiri sedang mempertimbangkan untuk menggunakan senjata semacam itu. Itulah mengapa penting bagi dia untuk memberitahunya dengan sangat jelas dan langsung. Itu tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan. Sebagai bagian dari strateginya untuk mengamankan perdamaian regional, Scholz mengatakan Uni Eropa harus mendukung negara-negara Balkan Barat dalam upaya mereka untuk bergabung dengan blok itu sesegera mungkin. Banyak orang di Balkan meragukan janji Uni Eropa yang pertama kali dibuat tahun 18 tahun lalu untuk akhirnya mengakui Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Makedonia Utara, Kosovo, dan Albania dalam blok itu. PM Swedia tolak desakan bergabung dengan NATO. Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson tolak desakan oposisi untuk mempertimbangkan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO setelah Rusia menginvasi Ukraina. Ia mengatakan langkah itu akan merusak stabilitas keamanan di Eropa. Swedia tidak pernah terlibat dalam perang sejak 1814 dan membangunkan kebijakan luar negerinya dengan tidak berpartisipasi pada aliansi militer. Tapi ketika ketegangan dengan Rusia di kawasan Baltik meningkat beberapa tahun terakhir, Swedia semakin dekat dengan NATO. Invasi yang Rusia sebut operasi militer khusus kembali memicu desakan agar Swedia dan Finlandia yang juga bukan anggota NATO untuk bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Rusia tidak ingin Finlandia atau Swedia bergabung dengan NATO. Bulan lalu, Moskow menyampaikan ancaman terbaru dengan mengatakan akan ada konsekuensi militer politik serius bila dua negara itu melakukannya. Pernyataan Andersson ini disampaikan setelah ia rapat dengan pemimpin-pemimpin partai oposisi mengenai situasi keamanan saat ini. Berdasarkan jejak pendapat pekan lalu yang digelar di Domoskop dan juga surat kabar Aftonbladet menunjukkan 51% warga Swedia mendukung keanggotaan NATO, naik dari bulan Januari lalu yang sebanyak 42%. Sementara yang menolaknya turun dari 37 menjadi 27%. Pertama kalinya, survei menunjukkan sebagian besar warga Swedia mendukung keanggotaan NATO.